Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sidang pengajian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang ini ibu-ibu masih ramai yang hadir pengajiannya. Atau mengharapkan cenderung atau wi, jangan sampai angin-angin cahaya. Kalau bapak ke solam muat lah 3 bulan. Lebih ya. Iyalah, mudah-mudahan wirid pengajian ibu-ibu ini sukses selalu. Nanti kalau penyegarannya bawa ibu ini berjalan ya. Bawa berjalan ke tempat majelis taklim di daerah lain seperti Sumatera Barat umpamanya, supaya ada refreshingnya. Kalau kempai itu banyak daftar tuh. Kalau kempai jalan tuh banyak, apalagi belanja kali kan. Tujuan utamanya bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita di daerah lain, dan belajar kita bagaimana daerah lain menata wirid ini. Jadi kalau Nurul Islam lah 2 kali nyobain, kalau yang laki pun lah 2 kali loh, ya. Jadi banyak wak belajar ke negara juga, supaya jadi ibu-ibu kok bosan di rumah terus. Di dapur, di sumur, di kasur. Itu aja ke ladang bekojo. Nah, jadi tidak ada penyegaran. Bosan sekali so. Biayanya sendiri-sendiri. Kalau lah kayur, biarlah dan nanggung sodor. Amin. Salawat dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji awak siang saya ambil pendapat seorang ulama, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mengatakan dikhawatirkan orang 5 golongan manusia meninggal dalam su'ul khatimah. Dikhawatirkannya, dicemaskan ada 5 golongan manusia nanakan mati ndak elok. Su'ul khatimah, ada mati orang husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Kalau husnul khatimah seperti meninggal di hari Kamis atau malam Jumat, nah itulah termasuk kategori husnul khatimah. Ada orang yang meninggal dalam su'ul khatimah. Banyak ibu-ibu. Seorang kakek, saya tidak sebutkan
di kota mana, karena ini disiarkan ini. Kakek Coko pergilah ke hotel. Dia berbuat maksiat dengan wanita yang masih muda. Kakek tadi banyak uangnya, orang kaya. Dia makan obat, masih tidak tolok mendaki lah kan. Adik gue je tu meninggal dalam kamar dua kali, berbuyu-buyu je dua kali. Betul. Tengok ada orang yang memakan obat-obat kuat itu, inyalah tua. Itu dia makan dia obat kuat. Tak tolok ada jantung orang. Out kali dia. Ini nak sesuai je. Tapi apa bunyinya itu? Meninggal di dalam hotel dengan wanita yang bukan istrinya. Coba bayang di ibu. Awak lah tua. Mati je itu. Tahu nama orang itu? Itu namanya mati su'ul khatimah. Ada orang mati nan bercawi-cawi. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ada lope bercawi godang. Bukan itu kan? Jadi guna awak mengaji, kau mudah-mudahan tak asu awak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa awak rendah mati, awak doa elok. Ya. Yang sampai awak mati sosek. Ya. Jadi ulama tersebut mengatakan dikhawatirkan orang yang akan meninggal dalam su'ul khatimah itu kepada 5 golongan. Di kalau nak jenama kono de na itu hindari yang kau. Yang pertama kata beliau al-mutahawinu bis salat. Golongan orang yang enggan melaksanakan salat. Salat kau juga kunci ke sesuatu. Kalau mama tak sogan solat tu kan, tak sogan. Orang yang malas solat, orang yang enggan solat, orang yang solatnya hanya terpaksa, malu dengan mertua, malu dengan menantu, ke masjid cuma sekali seminggu, sekali hari Jumat saja, itu pun terlambat pula. Tapi insya Allah apa-apa semua. Banyak sudah nanti jemaah nak sudar lewo masuk. Cik lele aja semayang mak. Tuang cerita turut itu sudah mati soal Fatimah. Lele dah. Semayang apa nyinyo aja nya. Lewo kojongnya tapi kusala. Kusala. Kita turang arti kusalanya? Hah? Kusala tu jamak dari kasal. Kusala itu apa? Male. Tak ketogak tekan indah. Tak kerukuk tekan indah. Urang nang cerita ko dia. Payah sama tiwa. Mati mula tuti payah dia turu. Semayang bergara, semayang semein semayang aja. Kok dibangki surang turu. Maka dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin. Wail itu adalah jurang neraka. Jurang neraka. Masuk neraka, maknanya salat. Kok masuk neraka dia? Allazina hum an salatihim sahun. Orang yang salatnya lalai. Sahun ini banyak pengertiannya ibu. Pertama, lalai dari waktu. Yang asal jam 6 kurang 5. Sama yang subuh jam 7. Saya subuh nama orang. Tak, saya subuh. Ada orang nanya sama saya dulu, ibu. Buya, dan telah ambil jago subuh, Buya. Tuh. Masak matahari lah kau orang. Alah tak apa.
Tudung kunci pintu saya subur bu ya. Oh sana jenis dulunya ya. Tengok dulu lah. Ama telah ambil cakok ala tantu ndak waktu subuh dah cakok. Kalau ala tantu subuh dah cakok ala tantu bang abang diulang lolok dia leh. Tu ndak aneh, ndak usah. Kalau tak masuknya do sahur. Tapi kalau memang dek ndak ada tantu hari tu dah. Tiba-tiba sana aja tu. Anda pun juga. Tapi itu kasus ya, bukan tiap hari begitu. Jadi hari lu boleh tu sudah. Dan malam hari lah ambil lolok dia. Ambil kupuk jariang. Ambil kerupuk cancang, ambil gale. Telah ambil awak jago, ndak disengaja lah. Solatlah ketika kita bangun itu. Tutup je lah pintu tu, kau lampu lah masuk lah matahari kalau kamar dah. Di pintu ya. Itu kasus bukan dikerjakan tiap hari ya. Kau salah temo lah mak kau. Mulia je bujanya kau. Kalau ambil panau kau mulia je buja petangnya. Wadah lah kena posoknya. Lah, jadi ada orang sahur karena waktu. Ada orang sahur itu cara mengerjakannya asal-asalan. Ndak berbaju mak. Lelaki kan uwe kan dari pusat ini sampai ke bawah kan. Citu tu tutup dia jalan ke lututnya. Atau seretu baju ndak lupa baju. Tu apa diambil dari daun keduduk letak lu ke telinga. Orang saya suka dia tu dia tu. Ambil daun kayu letak ke telinga. Apa lo gak apa-apa so gak kan? Jangankan kepada Allah, kepada manusia saja. Payah mama apa-apa ada pergi ke kantor kepala desa. Ndak berbaju dah. Punya tak? Gilo katanya. Masa pergi ke kantor ndak pakai baju, apalagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap-anggap enteng itu. Sobuk ke menantu, sobuk ke anak, sobuk ke saudara. Semayang nak. Takut ada nengok orang mati sosek tu. Jadi ada orang yang sahun, ada pula orang yuraun. Yuraun itu ria. Do penuh orang nak kata ancak semayang. Rukuk lama, sujud lama, takbir lama, petopik-topik bono baca. Tiba dunia seorang di rumah, bergulut-gulut dia. Bergulut-gulut dia, setengah menit selesai. Itu sahun juga namanya, dan yuraun juga. Jadi, saya sudah sampaikan dalam wirid umum kemarin rasanya. Dalam hal salat ini ada 5 yang perlu kita selesaikan. Nak boleh awak jengkono dah ikut kau. Pertama, salatlah dengan khusyuk. Ni tu bayar mah buya. Khusyuk tu tiada bayar mah. Sedang semayang tak kenang anak kunci hilang. Mano dapat mano gak ya? Oh, dah telah mari. Sedang salat tak konang utang kan bayi. Sedang salat banyaklah untuk konang. Itu dia. Jadi bapa cara ya. Langkah awal agar kita khusyuk adalah tumak nina. Tumak nina itu artinya tenang tadi. Rukuknya tenang, ada berhentinya. Kena ada orang tak pakai banti dah. Allah. Itu enggak khusyuk. Ada orang tak pakai apa dah, tak pakai banti dah. Saya contohkanlah dulu kepada ibu ya. Seperti apa orang yang tidak khusyuk itu, yang bergulut-gulut. Allah Akbar. Ya Allah meda. Allah baik. Allahu Akbar. Kalau ya rukuk memang rukuk betul. Allah. Apa semayang saya turun.
sakit pinggang ya itu lain hal. Kalau ada sakit pinggang itu lain cerita. Jadi salat harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk awak dah nak dapat nilai dah. Lotio juga nama dapat. Tetapi nan payah awak kini tu. Nyalah rajin semayang ni kan, tapi khusyuk dah nenda. Yang kedua, salat itu tepat waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu ada waktu yang telah ditentukan. Ada orang anak saya ngantarkan undangan kepada kawan. Yang sarjana je. Antar undangan. Mana yang nak cakap? Ayolah dekat mana kah? Semayang asal ni. Semayang asal ni. Padahal dia sarjana. Jadi nak menjamin gini, pono sarjana gini dia nak menjamin. Semayang lambe. Betul, tu dia masuk orang turunnya tapi ini alunya lah. Apalagi ibu sedang menuai di sawah. Hati-hati. Kau senain kau kan? Mula kau main asal oleh ketek le, 2 piung le. Tusuk dasar so ambil lepas tu kau main. Ketek le ha. Sudah belum? Sudah kau bawa semayang. Akhirnya bi jadi kau tu je lah. Kacak kau sobut kau le. Ada juga yang bertukang mak. Bertukang. Hati-hati muli sobut mu abangmu. Hati-hati. Asal cik le atok kena pasang le lah. Kau tu lah pokok tanggung sudang juga kali salat 3 apa cakap mung ke bawah kali patah kali setiap kalau lah tiba kau tu banti maka orang Arab tu kalau azan sudah berkumandang dah ada cerita kena tinggalkan aja cina itu yang lu awak ndak kan celah ekolah alung malek lama ke malek kecuali kalau awak kau sedang mengaji tidak jelas lama jarak awak dari awak mengaji dia mudah menyalang abang menyalang kamat je namanya awak labang kan hanya lang waktu ikamat pulau awak donya tidak termasuk lalai awak di situ dulu. Jadi salat khusyuk, salat tepat waktu. Yang ketiga berjamaah. Apa kami berjemaah, yang kami berusi kami koma. Kalau salah lencak lah kami saji. Yang keempat berjamaahnya di masjid. Yang kelima iringi dengan salat sunat. Kau sudah sunat saja jangan sunat perlu ledak. Dah. Jadi ibu-ibu kadang-kadang ada orang karena ndak tahu. Batanya ndak lomo dah. Malurun batanya ya. Dia perlu malu-malu mak bertanya kalau dia menyelih orang kalau jemaah ada bertanya. Asal bertanyanya betul-betul bertanya karena ketidaktahuannya. Ada juga orang yang bertanya untuk menghantam orang lain. Tujuannya menghantam orang. Jadi kalau bertanya ibu yang apa je. Lah bertanya. Ya silakan. Sebelum itulah dia pokok kan itulah yang selalu yang saya terima pertanyaannya qabliyah maghrib ya sebelum maghrib ada sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimana ya Rasul terserah padamu engkau kerjakan boleh tidak dikerjakan boleh tapi karena waktunya singkat maka orang langsung kadang kamat. Kalau dari awak umumnya awak Muhammadiyah tetap memakai pakai salat sunat dia. Kalau orang NU enggak ada pakai apanya tu. Situ perbedaan pemahamannya. Kalau orang Muhammadiyah tetap saja salat sunat dia, tetapi bukan muakkadah, bukan yang dipentingkan. Tapi kadang-kadang kan menengok jamaah awak bagaimana nak terlambat bagaikan, tapi jangan lama-lama.
Makanya salat maghrib itu sebaiknya waktu jam timer ikamatnya jangan lama-lama. Kadang-kadang 8 minit apa waktu maghrib habis tidak 7 tidak kecuali subuh lah apa. Jadi kalau ibu bertanya, umumnya para orang-orang Muhammadiyah tetap ada qobliyahnya. Itu yang kita. Saya tidak mau merubah-rubahnya, Bu. Yang paham saya sebenarnya maunya setelah azan itu qamat. Tapi saya tidak mau memaksakan karena mereka juga tidak salah. Ngerti bukan? Dan nak umur no. Kalau ndak ekor salah, ada nak umur, Bu. Sebab pendapat itu juga benar. Nggak mau saya memaksakan pendapat saya sendiri. Karena ada orang yang model begitu tuh. Kalau ndak itu salah tuh, bid'ah tuh. Anda boleh. Saya nggak mau saya merubah-rubah. Ya. Selama itu pendapat jamaah kita dan itu tidak salah. No way. No way itu saya bilang. Tidak apa-apa. Tak boleh. Iya, silakan. Itu jadi kau mau cokur dulu. Antar. Tadong maunya. Antara tadong jadi tidak tadong. Apa lo cara untuk pengertian lo? Antara tadong jadi tidak tadong. Oh lo jago elok lah ya. Berarti 50% jago, Bu. Tengoklah dalam batas-batas apa. Kalau masih dalam apa enggak kan kono ada. Tapi kalau lagi sengaja ya. Ambil boleh. Itu makonyo. Kalau saya berjasa wono tu sudah Bang Damen obang petamu du jam sampai sangat. Copek pula paling copek di kok apa nama nanti apa? Sampai sangat. 3 sangat. Iya. 3 sangat lah Bang. Ada orang protes kepada saya cuma yang dari apa? Darussalam. Perlu copek wono. Darussalam doang Bang Bu ya. Awak ambil aja hikmahnya menjaga awak tahajudnya. Nah ya kak lo, menjaga orang kali ini deh. Nah ini kali deh. Iya, kenapa dipermasalahkan biar aja. Nah, kalau saya tengok di apa namanya ini masjid di Mekah, Masjidil Haram, 2 kali juga azannya. Tetapi azan pertamanya mereka tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Kalau doke awak kok azan pertamanya pakai as-salatu khairum minan naum. Jadi dia salat itu lebih baik daripada tidur nyawa. Lamu dawak nomnya lamu lolo. Dia jago-jago tuh tibu itu kan. Kalau di Arab di Masjidil Haram, abang pertama nak pakai as-salatu khairum minan naum, abang keduanya baru as-salatu khairum minan naum. Jaraknya setiap berapa jam? 1 jam jaraknya antara azan pertama dengan azan kedua. Terus saya perhatikan betul tuh di Masjidil Haram itu. Nah, jadi ibu-ibu seperti tadilah pertanyaannya itu. Kalau masih dalam batas-batas kewajaran silakan saja. Tapi usahakanlah cendoa pujula dek ponek badan, usahakanlah jam 3:30 ibu sudah bangun. Kalau kita sudah terbiasa capek apapun kita tetap terbangun. Dan paksa diri itu yang mujahadah itu. Paksa diri itu untuk bangun, paksa untuk tahajud, paksa untuk berdoa. Itu yang disebut dengan mujahadah itu. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami kata Allah, kami tunjukkan jalan-jalan kami. Nah, itu yang pertama.